Selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya sebutkan di awal, mereka akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Terlebih sudah mendekati hari 25 Desember. Ya, para tokoh-tokoh, para tokoh-tokoh agama yang mereka beragama Islam sudah mulai bawa dalil Al-Quran, sudah mulai bawa dalil-dalil hadis, sudah mulai mengatakan begini dan begini. Apa salahnya kita mengucapkan selamat Natal bagi orang-orang Nasrani? Ini kan cuma sekedar ucapan. Kenapa memangnya dengan ucapan? Kenapa dengan ucapan? Cuman ucapan, masa bisa membatalkan Islam seseorang? Lemah sekali kalau gitu agama Islam. Cuman sekedar ucapan bisa membatalkan sesuatu. Para hadirin dan hadirat, sebelum kita berbicara dari sisi ucapan, secara hukum di Indonesia ada seseorang mencela presiden, ya mencela presiden, cuma ngucap, dia nggak nginjak kepala presiden, enggak, cuman ngomong sesuatu kepada presiden, ditangkap nggak? Tangkap. Ya, bukan kita pungkiri, kita nggak mau mungkiri, ini hukum yang sudah berjalan dan seorang presiden harus dimuliakan. Tapi dia kan nggak nginjak kepala presiden aslinya, nggak kan? Cuman sekedar apa? Ucapan. Iya, begitu juga mencela polisi, mencela tentara. Cuman ucapan, saya sembelih kepala polisi. Sembelih nggak dia? Nggak ada disembelih kepala polisi kan? Cuman ucapan, kena atau tidak? Kena. Kita ingkari? Kita nggak mengingkari. Cuman kita ingin menyebutkan bahwasannya ucapan itu berpengaruh. Ada hukumannya di negara kita. Begitu juga dalam agama kita, agama Islam, ucapan itu sangat berpengaruh antara sesuatu yang halal dan menjadi haram. Contoh yang paling mudahnya. Ada seorang wanita, dia bukan ibu kita, bukan kakak kita, bukan siapa-siapa kita. Boleh nggak kita berpegangan dengan dia? Boleh nggak, apalagi misalnya kita berhubungan badan dengannya? Ya kalau ibu jelas nggak boleh ya. Misalnya bukan siapa-siapa kita, pegang nggak boleh, berhubungan badan nggak boleh, kan gitu. Apakah wajib kita menafkahi dia? Nggak wajib. Tetapi dengan sebuah kalimat. Apa kalimatnya? Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mas kawin sekian. Kemudian dikatakan apa? Saya terima nikahnya. Fulana bintu fulan. Dengan mas kawin sekian dan sekian. Yang tadi bukan kewajiban kita, jadi wajib bagi kita menafkahi dia. Kan begitu. Yang tadinya lihat saja nggak boleh, sekarang boleh berhubungan badan. Kan begitu. Yang tadinya sentuh saja nggak boleh, sekarang harus kita sediain rumah untuk dia tinggal. Betul atau tidak? Ya, ketika kita sudah mengumpulkan harta, ya, kemudian kita meninggal, dia berhak nggak mendapat warisan? Dapat warisan lagi. Pakai apa itu? Satu kalimat saya terima nikahnya. Berubah sesuatu yang haram menjadi halal. Berubah sesuatu yang boleh menjadi wajib. Begitu juga sebaliknya. Pernikahan yang sudah dibangun puluhan tahun, sudah punya anak dan yang semisalnya, cuman satu kalimat, saya cerai kamu. Selesai masa idah, nggak boleh disentuh lagi, nggak boleh dipandang lagi. Kalau si laki-laki meninggal, hartanya juga nggak boleh diwarisi. Satu kalimat. Makanya disebutkan oleh Nabi kita SAW, Innal abda la yatakalam bi kalimatin. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara dengan sebuah kalimat, yang kalimat itu membuat Allah murka, kemudian dia diseret ke dalam neraka jahanam. Bisa difahami? Dan di antara kalimat paling keji di muka bumi ini, ya, adalah kalimat mengatakan Allah punya anak. Ini kalimat yang paling keji. Ini kriminalitas yang terbesar di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah kerajaan Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad ji'tum wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an iddah takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Iya. Ucapan yang keji ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Laqad jitum syai'an idda. Dan sungguh kamu telah mendatangkan sebuah ucapan yang sangat keji, kata Allah.
Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir gunung itu hancur. Hampir-hampir laut itu terbelah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Dan orang-orang Nasrani, ketika mereka memperingati hari Natal, mereka punya keyakinan bahwasannya hari kelahiran Yesus. Dan Yesus menurut keyakinan orang Nasrani adalah apa? Anak Tuhan. Itu keyakinan mereka atau bukan? Ya. Nah, ketika mereka meyakini selamat hari Natal adalah selamat hari lahirnya anak Tuhan, apakah pantas seorang muslim berbahagia dan ikut senang dan ikut bergembira dari keyakinan mereka mengatakan Allah punya anak? Alhamdulillah. Ini konsekuensi yang berat para hadirin. Ini bukan konsekuensi yang ringan. Namun seperti yang saya sebutkan, ada tokoh-tokoh yang mereka akan membawa ayat-ayat Quran. Ada tokoh-tokoh yang mereka membawa hadis-hadis Rasulullah SAW untuk membenarkan apa yang mereka seru hari ini terkadang di gereja-gereja. Siapa yang berkhutbah di gereja? Kadang bukan pendeta lagi yang berkhutbah di gereja di malam Natal. Para tokoh agama Islam. Atas nama toleransi. Sehingga tertipulah banyak anak-anak muslimin hari ini dengan pemikiran-pemikiran mereka.